Hai para viewers, selamat datang kembali di channel Automotive Boy. Di video kali ini kita akan membahas sejarah tentang Honda CBR 150 di Indonesia. Daripada kita banyak bicara di sini, mending kita langsung ke pembahasannya. People, start your engine, dan inilah dia Honda CBR 150. Sekedar info, Honda CBR 150 ini diciptakan oleh Honda untuk melanjutkan atau meneruskan perjalanan dari Honda NSR 150 yang sudah tidak diproduksi lagi oleh Honda. Jadi bisa dibilang Honda CBR 150 ini adalah penerus dari Honda NSR 150. Generasi pertama dari Honda CBR 150 ini pertama kali meluncur di Thailand pada tahun 2002. Sebenarnya, generasi pertama dari Honda CBR 150 ini tidak masuk ke Indonesia secara resmi, melainkan secara CBU dan impor langsung dari Thailandnya. Hal ini disebabkan oleh dulu Honda PT Astra Motor tidak menyediakan stok Honda CBR 150 ini di Indonesia. Oke, sekarang kita akan membahas mesin yang digunakan oleh Honda CBR 150 ini. Di generasi pertama ini, Honda CBR 150 menggunakan sasis twin spare atau apalah itu, saya kurang ngerti, mohon maaf, dengan mesin 4 tak DOHC 4 kelp berkapasitas 149,5 cc dengan transmisi manual 6 percepatan dan menggunakan sebuah radiator. Ukuran dari bor Honda CBR 150 ini sengaja dibuat lebih besar untuk bermain di putaran tinggi, yaitu ukurannya adalah 63,5 mm dengan ukuran stroke berukuran 47,2 mm yang menghasilkan tenaga 17,8 PS yang dicapai pada RPM 10.500 dan torsi 12 Nm yang dicapai pada RPM 8.500. Tenaga yang dihasilkan oleh Honda CBR 150 pada generasi pertama ini bisa dibilang cukup besar pada masanya. Tapi, tenaga tersebut masih kalah oleh rivalnya pada saat itu. Dan rivalnya tersebut adalah Kawasaki Ninja 150 RR dengan menggunakan mesin 2 taknya. Pada tahun 2010 lahirlah generasi kedua dari Honda CBR 150 ini. Dan akhirnya pada tahun 2011 motor ini masuk ke Indonesia secara resmi dan dibawa langsung oleh PT Honda Astra Motor. Pada generasi kedua ini Honda CBR 150 mendapatkan banyak sekali perubahan. Yang terlihat paling mencolok perubahan tersebut terdapat pada bagian depannya, yaitu pada bagian headlamp atau pada bagian lampu depannya. Jika pada generasi pertama Honda CBR 150 ini menggunakan 2 buah headlamp atau 2 buah lampu, pada generasi kedua ini, Honda CBR 150 hanya menggunakan 1 buah headlamp saja, tidak 2 seperti generasi sebelumnya. Untuk masalah mesin, Honda CBR 150 generasi kedua ini masih menggunakan mesin yang sama dengan Honda CBR generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama, yang menggunakan mesin 149,5 cc. Yang menjadi pembeda antara mesin Honda CBR 150 di generasi pertama dan generasi kedua ini adalah pada generasi kedua ini Honda CBR 150 sudah menggunakan sistem pengabutan injeksi atau disebut juga dengan Honda Fuel Injection PGM FI. Pada tahun 2013 lahirlah generasi ketiga dari Honda CBR 150 ini. Untuk di generasi ketiga ini, PT Honda Astra Motor sudah tidak membawa motor ini dari luar negeri lagi, melainkan PT Honda Astra Motor sudah membuat Honda CBR 150 ini sendiri di Indonesia. Untuk masalah desain, motor ini mendapatkan perubahan lagi pada bagian headlamp depannya. Jika pada generasi kedua dari motor ini menggunakan 1 buah headlamp atau 1 buah lampu, sekarang kembali seperti pada generasi pertamanya, menggunakan 2 buah headlamp. Pada generasi ketiga ini, Honda CBR 150 ini mengadopsi rangka trellis dan suspensi belakangnya monoshock dengan Pro-Link Suspension yang diklaim lebih baik untuk mereduksi getaran dan sekaligus meningkatkan kenyamanan berkendara.
Tidak terlalu banyak hal yang bisa kita bahas di generasi ketiga dari Honda CBR 150 ini. Jadi daripada kita membuang waktu, mending kita langsung ke pembahasan di generasi keempatnya. Generasi keempat dari Honda CBR 150 ini hadir pada tahun 2016. Pada generasi keempat ini, Honda CBR 150 mendapatkan banyak sekali perubahan pada segi desainnya. Motor ini sekarang terlihat lebih sporty lagi dengan bodi yang meruncing-runcing dan headlamp yang tidak terlalu besar seperti generasi sebelumnya. Bukan hanya tampilan yang diperbarui oleh Honda pada generasi keempat ini, melainkan Honda juga memperbarui rangka dari Honda CBR 150 ini. Sehingga rangka tersebut lebih ringan sekitar 5 kg dari generasi yang sebelumnya. Dan karakter dari Honda CBR 150 ini pun juga ikut berubah. Tenaga yang dihasilkan motor ini lebih besar dari generasi sebelumnya. Motor ini menghasilkan tenaga 17,1 PS pada 9000 rpm dan torsi 13,7 Nm pada 7000 rpm. Sekedar info, sebenarnya pada tahun 2018, sebenarnya Honda CBR ini mendapatkan sedikit facelift. Dan facelift tersebut hanya merubah ukuran dari windshield Honda CBR 150 ini. Pada tahun 2021 lahirlah generasi kelima dari Honda CBR 150 ini. Pada generasi kelima ini, Honda menggunakan desain dari Honda CBR 250RR untuk digunakan pada Honda CBR 150 ini. Jadi, misalnya jika Anda ingin memiliki Honda CBR 250RR karena tertarik dengan desainnya yang keren, tapi Anda tidak memiliki budget yang banyak untuk membeli Honda CBR 250RR, Anda bisa membeli CBR 150 ini karena desainnya sudah mirip dan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan Honda CBR 250RR. Pada generasi kelima ini, Honda CBR 150 ini mendapatkan beberapa update, yaitu penambahan suspensi upside down untuk shock breaker depannya, kemudian ada juga fitur anti-lock braking system ABS, dan disertai emergency stop signal ESS atau ESS gitu. Namun dari segi mesin tidak ada yang berubah pada generasi kelima ini. Honda CBR 150 ini masih menggunakan mesin yang sama dengan Honda CBR 150 pada generasi keempat. Meskipun mesin dari motor ini tidak berubah sama sekali, tetapi motor ini mendapatkan fitur baru, yaitu Assist and Sleeper Clutch. Fitur ini berfungsi untuk menjaga ban belakang dari motor ini agar tidak slip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrim. Mungkin segini saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat untuk bikin video. Saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan beberapa informasi mungkin ada juga yang tidak akurat. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.